Alumni berdaya, UM berjaya, IKUM selalu di hati alumni. Perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta bahwasanya acara ini diselenggarakan secara ofisial oleh IKUM dan kami mohon kepada seluruh hadirin untuk mengikuti kegiatan dengan seksama. Sembari menunggu acara dimulai, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk mengambil posisi yang paling nyaman selama menyaksikan materi dari ketiga narasumber nanti. Dan saya ingin melihat terlebih dahulu antusiasme dari peserta yang hadir pada webinar siang hari ini, karena kita mengadakan webinar siang-siang hari ya, kadang ada yang mengantuk, ada yang udah nggak bersemangat seperti itu. Tapi saya ingin membakar dulu semangat dari peserta sekalian dengan mengirimkan pesan di obrolan kita dengan format asal dan juga underscore siap. Kira-kira dari daerah mana saja sih yang hadir pada webinar siang hari ini? Apakah terbatas di Kota Malang saja atau dari berbagai daerah? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap kali IKUM mengadakan webinar, peserta yang hadir itu berasal dari beragam latar belakang daerah. Kita masih lihat nih di layar chat Zoom saya masih belum ada pesan yang masuk. Boleh banget diramaikan, kita lihat dari mana saja peserta yang hadir pada webinar kali ini. Dan bisa ngirimkan pesan asal dan underscore siap. Sudah mulai ada yang masuk di layar saya. Dari Trenggele, oke, dari Sidoarjo, Kalimantan Selatan sudah, jauh juga ya Kalimantan Selatan, dan juga selamat bergabung dari Kabupaten Malang, Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan, selamat bergabung Probolinggo. Dan ini masih sebagian besar dari Jawa Timur, apakah ada dari Jawa Tengah, Jawa Barat, ataupun dari Pulau Sumatera? Kita masih lihat, dari Madiun juga sudah membersamai kita, hadirin sekalian. Kita masih lihat di layar saya dan tampaknya masih terus bergerak. Dari Situ Bondo juga siap hadir pada webinar siang hari ini. Dan juga tentunya kepada peserta kami harapkan untuk dapat tetap menonaktifkan audio atau di mute selama kegiatan webinar berlangsung. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada peserta yang sudah aktif mengirimkan pesan di kolom chat Zoom, dan semoga bisa hadir dari awal hingga akhir nanti, karena perlu teman-teman ketahui, karena di akhir nanti kita juga ada door prize, jadi jangan sampai keluar di tengah-tengah kegiatan. Dan ya, seperti biasanya sebelum acara dimulai, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli kikir, pasar dibuka pagi dan petang. Inilah dia webinar karir, simaklah materi saatnya raih masa depan gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pengurus pusat IKUM bekerjasama dengan PT Genesis Teknologi Indonesia. Semoga kerjasama ini berkelanjutan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, khususnya bagi alumni UM. Tema atau topik webinar yang dibahas pada siang hari ini merupakan tema yang aktual, dan tema ini merupakan suatu hal yang terkait dengan problema nasional yang harus segera dipecahkan, yaitu ketimpangan yang tajam antara pencari kerja job seeker dengan lapangan kerja yang tersedia. Tingkat persaingan atau competitiveness untuk diterima di suatu perusahaan atau lembaga pada era ini semakin tinggi, tingkat persaingannya, dan peluang untuk diterima ya tentunya semakin kecil kalau kompetitifnya semakin tinggi. Lulusan perguruan tinggi secara kuantitatif semakin membludak, semakin banyak, sementara itu peluang untuk masuki dunia karir dan dunia kerja juga semakin tipis. Pengurus pusat IKUM sebagai lembaga formal legal alumni UM berupaya semaksimal mungkin memfasilitasi dan memotivasi lulusan UM, alumni UM untuk dapat mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja. Webinar dengan topik Getting to Know More About Smart Manufacturing Technology, People and Opportunity merupakan salah satu ijtihad pengurus pusat IKUM untuk mewujudkan visi dan misinya. Alhamdulillah, insya Allah setelah webinar ini akan ada tindak lanjut berupa seleksi atau rekrutmen untuk bisa mengembangkan karir dan bekerja di perusahaan ini, yaitu PT Genesis Teknologi Indonesia.
Saya atas nama pengurus pusat IKUM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada PT Genesis Teknologi Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada alumni UM untuk mengembangkan karirnya di perusahaan ini, dan sudah ada alumni ya yang ada di sana dan sekarang menjadi narasumber. Dan terima kasih kepada narasumber yang berpengalaman, yaitu Mbak Yeti Yunita, Head of Talent Acquisition Smart Indonesia, Mas Wahyu Dasiko Suhardi, alumni Fakultas Teknik UM, Production Maintenance, representatif PT Genesis Teknologi Indonesia, Mas Afi Rizky Zakaria, sarjana psikologi, alumni Fakultas Psikologi UM, Talent Acquisition Spesialis PT Genesis Teknologi Indonesia, dan moderator kita yang yang sering ya memandu acara ini, yang istiqomah ikut memandu acara ini, Mas Riko Rahmat Adriansa, SPD, alumni FIP, lulusan terbaik kategori akademik wisuda periode ke-123. Beliau sekarang ada di sana masih pagi, di sini sudah siang. Atas nama pengurus pusat IKUM memohon maaf atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan topik Getting to Know More About Smart Manufacturing Technology, People and Opportunity secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat berwebinar. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, memudahkan urusan kita dan meridhai usaha kita. Amin ya rabbal alamin. IKUM selalu di hati alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merek teknologi kami. Sehingga tadi saya bilang, ini teknologi yang dipatenkan secara global ya. Jadi tidak hanya di Indonesia saja. Gitu. Ini produk kami. Ini terkait dengan teknologi automation. Ada fuse, fossil, enjoy. Ini yang saya juga nggak cukup familiar, tapi memang ini yang ada di pasaran. Oke, saya tadi cerita mengenai R&D. R&D di Indonesia itu datang di tempat kami ada 2 lokasi. Yang pertama, kami ada R&D-nya di Surabaya. Sebenarnya lebih tepatnya di Sidoarjo, di beberapa kawasan industri. Kalau teman-teman familiar, namanya PT Merit Teknologi and Innovation Indonesia. Nah, itu ada R&D yang memang di sana mendevelop beberapa produk terkait ya teknologi. Jadi kayak R&D produk sama R&D industrialization. Jadi kita membuat mesin seperti itu. Ada 2, yang satu di beberapa kawasan industri, yang satunya lagi di Pasuruan. Di Pasuruan ini sebenarnya ada di Purwosari Pasuruan. Kemudian di Cina kita ada Shenzhen, di Changsha, Beijing, dan Kunming. Yang datang ke Indonesia cabangnya itu dari Changsha dan Kunming. Kemudian di USA ada 4, di Boston, Phoenix, San Francisco, dan Miami. Nah, ini adalah R&D kita ya. Jadi yang menjamin perusahaan ini akan jangka panjang untuk tetap berdiri. Kadang kan kalau kita kerja nih ya, waduh ini kalau kita masuk ke suatu perusahaan, ini 2 tahun lagi masih ada nggak ya? 5 tahun lagi. Kalau di Smart nggak usah khawatir, adanya itu perkembangan, jadi berkembang satu dengan yang lainnya. Karena apa? Ya karena kita tetap menjaga sustain kita itu dengan R&D tadi. Gitu. Nah, ini tentang Smart Indonesia. Aku perkenalkan satu-satu ya, teman-teman semua. Yang pertama adalah Smart Teknologi Indonesia. Smart Teknologi Indonesia ini pabrik yang berlokasi di Karanglo, Malang. Jadi kalau rumahnya Malang atau sekitaran Jawa Timur, yang mungkin aku pengen kerja di tempat yang dingin, itu ada namanya Smart Teknologi Indonesia, lokasinya di Malang. Kemudian ada PT Automation Teknologi Indonesia, itu lokasinya di Purwosari, Pasuruan.
Nah, ini dari setiap plan ini mempunyai business unit-nya macam-macam ya. Terus kemudian di Malang kita di Randu Agung di dekat Lawang itu ada namanya PT Genesis Teknologi Indonesia. Nah, kemudian di Brebek, saya bilang tadi di yang dekat Surabaya itu ada di PT Merit Teknologi dan Innovation Indonesia. Dan teman-teman bisa bayangkan, kami datang ke Indonesia tahun 2021 akhir, Desember. Dan sampai hari ini, kita sudah mempunyai 4 plan. Dan tahun ini, tahun 2026, kami baru saja memiliki plan baru di Pandaan Pasuruan. Jadi kita sebenarnya ada 5 plan. Gitu. Berapa total jumlah karyawannya? Semua yang ada di Smart Indonesia sekitar 3.500 orang. Oke, kita lanjut. Oke, that's all untuk culture-nya. Dan untuk rekrutmennya, mungkin saya ingin spill sedikit ya. Ada beberapa posisi yang nanti bakal kita buka ketika menjalankan rekrutmen kampus. Yang pertama kita punya production maintenance technician ya. Ini untuk teman-teman yang fokus di electrical mechanical, itu bisa langsung dipantengin untuk persyaratannya nanti seperti apa. Seperti itu. Terus ada proses technician juga yang fokusnya nanti bakal lebih ke controlling untuk prosesnya, full proses dalam productionnya seperti apa. Terus kita punya proses quality technician-nya juga. Nah, kalau untuk yang posisi ini kita butuhkan posisi ini untuk plan kita yang pertama di PT Smart Technology Indonesia, tepatnya di Karanglo. Seperti itu. Dan untuk yang keempat, kita juga punya posisi untuk facility technician. Nah, kalau untuk posisi facility technician sendiri, ini nanti bakal diperuntukkan untuk plan keempat kita di PT Genesis Teknologi Indonesia, yang lokasinya di Randu Agung ya, yang sekarang sedang kita branding. Dan yang selanjutnya kita juga butuh facility technician untuk plan baru kita ya. Ada beberapa posisi terbuka untuk facility technician untuk posisi baru di plan KTI ya, ada di Pandaan untuk lebih tepatnya. Seperti itu. Dan pendaftarannya nanti bisa di-scan lewat QR code, atau mungkin teman-teman yang temannya sekarang tidak bisa hadir untuk ikut webinar ya, bisa diinfokan, bisa diajak. Barangkali nanti kalian bisa bareng-bareng untuk bergabung dengan Smur ya. Semoga nanti rezekinya teman-teman atau mungkin bestinya bisa bergabung dengan Smur dan menyalurkan untuk potensi-potensinya seperti itu. Dan pendaftaran kita sudah mulai ya. Dan kita bakal open maksimal di hari Selasa di jam 23.59. Jadi bisa segera dimaksimalkan untuk submit application-nya seperti itu. Dan nanti setelah teman-teman submit, kita bakal screening untuk CV-CV-nya, berkas-berkasnya, dan bakal kita undang ya WhatsApp ya. Jadi untuk teman-teman yang memang lolos untuk screeningnya, itu bakal kita undang via WhatsApp ya. Jadi silahkan dipantengi setelah teman-teman apply, dan pastikan untuk nomor yang dicantumkan itu jangan sampai salah ya. Jadi sayang banget kalau misalkan CV yang sudah dicantumkan itu sudah menarik, tapi ternyata kita mengundang nomor yang salah. Atau mungkin ada angka yang miss atau angka yang terlewat ketika teman-teman mencantumkan seperti itu. Jadi bisa di cross-check, di double check untuk nomor yang sudah dicantumkan, dipastikan sudah benar. Dan pelaksanaannya itu nanti bakal dilaksanakan di Universitas Negeri Malang mulai dari jam 9 sampai selesai. Seperti itu, jadi bisa dipantengi lagi. Dan ini untuk CV-nya. Kalau misalkan teman-teman berkenan bisa langsung scan ya. Kita tutup nanti jam 23.59. Jangan sampai terlambat. Dan mungkin saya bisa sampaikan kesempatan itu bisa datang 2, 3, 4, 5 kali. Tapi kita akan menyaring kandidat tercepat dan potensial. Seperti itu. Terima kasih. Nanti mungkin pamfletnya bisa di-share di grup ya, Mas Riko. Seperti biasanya, info-info untuk lokernya bisa disalurkan ke teman-teman alumni atau fresh graduate yang akan bergabung. Itu. Kemudian yang bikin beda Smur dengan PT yang lain itu apa? Itu adalah terletak di pengalaman lintas kultur ya, atau cross culture gitu. Nah,
contoh yang paling simple aja deh, itu adalah saat komunikasi ya. Nah, kalau kita kan sebagai orang timur lah ya, orang Jawa Timur atau Jawa Tengah lah ya, itu kan kalau komunikasikan suka ke yang halus, kalem, sungkan gitu ya. Tapi kalau buat orang yang ekspat, karena sudah terbiasa sejak bayi mungkin ya, kalau ngomong itu suka kenceng gitu loh. Nah, gini, kalau misalkan sudah bekerja dengan teman ekspat, itu sebenarnya kalau mengenai intonasi suara itu sudah bukan masalah ya. Karena kan komunikasi bahasa Cina kan memang harus yang jelas kan. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah masuk terus kayak shock, kayak dipanggil oleh teman ekspat itu ya, terus kalau dipanggilnya kayak marah-marah gitu, itu enggak yang marah-marah, itu cuman dipanggil biasa karena emang ngomongnya tuh seperti itu. Gitu ya. Kalau Mas pada itu dulu seperti apa Mas kalau pas pertama kali masuk ya, terus kayak dipanggil oleh teman yang ekspat itu Mas? Oh Seperti ya, apa? pertama kaget Mas, tapi ternyata Wajar. wajar, ternyata pertama itu kaget, tapi ternyata cuman Ya. biasa aja. Mereka juga akan biasa lah ya. Iya. Mereka juga komunikasikan ya harus marah kan ya, jadi ya harus memaklumi lah gitu ya. Sama bisa dicontoh itu budaya bekerjanya orang Cina itu, luar biasa itu. Oke. Nah, selain itu dari segi komunikasi ya, dari segi etos kerja Ya, itu etos kerja itu bener-bener gapnya itu lumayan ya, entah yang lokal atau yang ekspat gitu. Karena gini, kita ambil contoh yang paling kecil ya, misalkan orang Indonesia kalau pas jalan kaki itu kan sudah terbiasa dengan tempo yang mid ke slow ya, mid ke slow gitulah, kayak di bawah santai, di bawah slow gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang dari Cina, mereka jalannya sangat ngebut gitu. Ngebutnya itu seperti apa? Gini, kayak itu misalkan lagi jalan di workshop gitu ya, kita itu baru jalan 2 langkah, mereka itu sudah 12 langkah gitu. Nah, etos kerja yang diambil dari cara jalan itu sudah bisa dipelajari lah ya, karena mereka itu sudah budayanya itu bekerja dengan cepat gitu, cepat dan tepat. Nah, jadi buat teman-teman fresh grad ya, kalau misalkan sudah masuk terus ketemu rekan kerja yang kayak satpol gitu ya, itu bisa dipelajari. Itu bagaimana mereka bisa belajar dengan cepat, bergerak dengan cepat, dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Itu poinnya. Izin bertanya, saya lulusan satu pendidikan biologi. Untuk rekrutmen lulusan non-teknik yang akan dibuka nanti, apakah jurusan kami memang menjadi salah satu target rekrutmen perusahaan atau hanya jurusan non-teknik tertentu saja? Saya ingin memastikan apakah latar belakang saya memiliki peluang yang realistis untuk mengikuti proses seleksi. Silakan Mas Afi. Baik, terima kasih Mas Riko atas waktunya. Dan juga terima kasih banyak Mas Wahyu Andrianto untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab ya, sesuai dengan apa yang kemarin sudah saya handle. Dan juga mungkin ada tadi untuk beberapa pertanyaan yang relate dengan non-teknik ya, ada yang PAUD juga, terus ada PGSD juga ya tadi yang sempat tanya. Nah, mungkin untuk teman-teman, saya mau bilang sedikit fun fact-nya di sini. Banyak yang switch career, Mas Riko. Jadi di sini banyak teman-teman yang switch career. Kalau di kita itu prinsipnya kalau misalkan kalian punya skill, kalian jago ya jago aja. Gitu. Kita tidak terlalu banyak menitik beratkan untuk beberapa posisi yang memang open untuk all major. Seperti itu, khususnya seperti di quality atau mungkin di production yang nantinya juga bakal ada semacam skill untuk leadership-nya ya. Bisa dimaksimalkan di bagian seperti itu. Nah, kalau untuk fokusnya di biologi ya, untuk Mas Wahyu Andrianto, kebetulan kemarin itu sempat ada request untuk kebutuhan di testing technician ya, jadi fokusnya di laboratori. Kalau misalkan kemarin dari
pengalamannya Mas Wahyu itu punya pengalaman magang atau mungkin pengetahuan atau mata kuliah terkait laboratory testing dan juga quality checking dan lain sebagainya, itu bisa diimplementasikan untuk kebutuhan kita di Departemen Quality dan juga R&D seperti itu. Jadi bisa dipantau-pantau, sekali lagi bisa dipantau-pantau. Saya bukan promosi ya, tapi ya mungkin ada sedikit promosinya sedikit ya. Bisa langsung dicek-cek untuk LinkedIn-nya Smart Technology Indonesia. Dan kita juga sering aktif di platform job portal yang lain di Jobstreet. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Riko. Ya, Mas Riko, pada siang hari ini sampai dengan sore ya, di Malang ini sudah jam 15.31 ini. Alhamdulillah ya, acara pada hari ini saya mengikuti mulai dari awal sampai dengan akhir, dan ternyata luar biasa ya. Saya yang tinggal di Malang sudah puluhan tahun baru mengenal ada perusahaan yang sehebat ini ya, yang bisa mendevelop anak-anak muda ya. Tadi saya lihat hampir semuanya anak-anak muda ya. Bentar ya Bu Betty ya. Seperti anak-anak muda semua yang tergabung di dalam Smart Indonesia tadi. Betul Ibu, betul. Iya. Gen Z company. Iya, Cici, makanya luar biasa. Aduh, coba kalau waktu zaman kita dulu Pak, ini ya ada perusahaan seperti ini ya, wah luar biasa ya Pak. Kita tidak hanya nguber jadi PNS ya, tapi ini ada terbentang luas untuk berkarir ya. Ini luar biasa loh ini. Jadi adik-adik dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang khususnya ya, juga tidak tertutup dari Fakultas Psikologi ya. Seperti Mas Afi ya, ternyata juga bisa berkarir di PT Smart Indonesia ya, di PT Genesis ya, Genesis Teknologi Indonesia, luar biasa. Dan baru tahu bahwa ini adanya di Malang ya, ada di Karanglo, kemudian ada di beberapa daerah, ternyata luar biasa. Mungkin Mas Riko juga baru tahu ya kali ini ya. Iya Bunda, iya. Sampai Mas Riko terbang ke Kuwait ya untuk mengembangkan, untuk mengeksplor kemampuannya, ini luar biasa. Baik, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Betty ya, dari Smart Indonesia yang telah bersedia untuk memberikan materi ya kepada anak-anak kami di IKUM, mereka para alumni UM, dan juga kepada Mas Afi dan Mas Wahyu ya, alumni teknik dan alumni psikologi yang sudah lebih awal berkarir di Smart Indonesia. Mudah-mudahan karir kalian ini nanti akan semakin melesat ya, semakin melesat, nanti membawa adik-adik alumninya untuk semuanya bergabung ke Smart Indonesia, sehingga nanti akan banyak mewarnai di sana. Sebagai ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Mas Afi Rizky Zakaria, sarjana psikologi, alumni Fakultas Psikologi UM, sertifikat yang bisa kami sampaikan ini berupa sertifikat ya Mas Afi, tolong diterima ini sebagai tanda mata dari kami. Ya. Terima kasih Bu. Ya, berikutnya sertifikat kami sampaikan pada Mas Wahyu Desika Suhardi, SPD. Ini Fakultas Teknik, muridnya Pak Fahmi ini ya. Memang hari-hari ini banyak sekali rekrutmen yang dicari itu alumni dari Fakultas Teknik. Yang beberapa waktu yang lalu juga dari GST Tangerang juga Fakultas Teknik. Kemudian berikutnya Mayora juga Fakultas Teknik. Nah ini luar biasa, memang ini pengembangannya lagi moncer ini alumni Fakultas Teknik ya. Psikologi juga ini. Mohon diterima Mas Wahyu Desika Suhardi SPD, sertifikat dari kami. Nah ini ada juga sertifikat untuk Mas Fadil Alfi Rahmat SPD. Ini sebetulnya siapa sih namanya ini? Mas Riko dah. Oh, bukan, pemateri kita ya? yang ketiga Ibu. Bukan ini pemateri yang ketiga nih Mas Fadil ini. Kalau Mas Riko kan jelas tuh Riko Ahmad ya Fiansa. Tolong diterima Mas Fadil ya ini. Ini juga dari Fakultas Teknik ya. Ya, sertifikat berikutnya kepada Mas Riko Rahmat Adriansa SPD, yang jauh di mata tapi dekat di hati dan juga di mata. Iya, luar biasa Mas Riko ini. Selalu
membantu IKA. Jadi IKA UM selalu di hati alumni ya Mas Riko ini. Demikian kami sampaikan, waktunya saya kembalikan kepada Mas Riko. Terima kasih Bu Peti, Mas Wahyu, Mas Afi, dan Mas siapa tadi? Mas Adil Adil. ya. Iya, silakan. Baik. Lanjut Mas Ya.